Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Rizal dalam mata pelajaran IPS kelas 6. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pekan-pekan sebelumnya tentang posisi dan peran Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, bukan berarti Indonesia hanya berperan di kawasan Asia Tenggara saja. Akan tetapi, Indonesia juga memiliki peran yang cukup penting bagi negara-negara lain di dunia. Salah satunya adalah Palestina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perjuangan membela bangsa Palestina. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajarannya, kita simak dulu yuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika hari ini diajukan satu pertanyaan kepada kalian, apakah kamu peduli Palestina? Tentu saja, pasti kalian jawab, iya. Kalau pertanyaannya diganti, apakah mau membela Palestina? Dan jawabannya juga, iya. Tapi, jika pertanyaannya kemudian kita ganti, kenapa harus membela Palestina? Nah, mungkin di antara kita masih banyak yang bingung. Kenapa kita sebagai bangsa Indonesia harus membela bangsa Palestina? Sebetulnya ada banyak alasan kenapa kita harus membela bangsa Palestina. Akan tetapi, Pak Rizal akan gambarkan 3 hal penting saja kenapa kita harus membela bangsa Palestina. Yang pertama, karena kita manusia. Karena kita manusia, kita akan selalu punya alasan kemanusiaan untuk membela bangsa Palestina. Yang kedua, karena kita bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia, maka kita juga akan selalu punya alasan kebangsaan mengapa kita harus membela bangsa Palestina. Dan yang ketiga, tentu saja, karena kita Muslim. Nah, alasan yang ketiga ini akan membuat kita memiliki alasan keimanan kenapa kita pada akhirnya harus membela bangsa Palestina. Anak-anak sekalian, sebagai manusia, kita pasti tidak suka melihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Apa yang terjadi di Palestina adalah kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina banyak sekali. Berikut ini adalah contoh kecil kejahatan-kejahatan yang terjadi di sana yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap bangsa Palestina. Yang pertama, di Palestina sering sekali terjadi pengambil alihan rumah secara paksa. Rumah-rumah penduduk asli bangsa Palestina banyak yang dirobohkan dan kemudian diganti menjadi pemukiman-pemukiman bangsa Israel. Di sana juga banyak penyiksaan anak-anak kecil. Yang ketiga, di sana sering juga terjadi penyerangan wilayah dengan menggunakan senjata, di antaranya adalah bom nuklir maupun tank-tank baja yang dikirim ke wilayah-wilayah Palestina oleh tentara Israel. Dan yang keempat, di sana banyak sekali pelarangan aktivitas ibadah, terutama aktivitas ibadahnya kaum muslimin yang ingin beribadah di Masjid Al-Aqsa. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, setidaknya kita memiliki 2 alasan penting mengapa kita juga perlu harus membela Palestina. Yang pertama, pada pembukaan UUD 1945 alinea yang pertama tertulis bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Artinya, dengan menentang penjajahan Israel di Palestina, kita sudah melaksanakan amanah yang terdapat dalam UUD 1945 dan kita sudah menjalankan amanah konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alasan kedua, sebagai bangsa Indonesia, kita juga merasa perlu membela Palestina karena pada awal kemerdekaan, Palestina bersama Mesir menjadi negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal saat itu tidak ada loh negara-negara lain yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Soekarno sendiri punya kutipan keren tentang Palestina. Coba kita lihat. Nah, sebagai seorang Muslim, kita juga punya kewajiban utama kenapa kita harus membela Palestina.
Setidaknya ada 4 alasan penting mengapa kita harus membela bangsa Palestina sebagai seorang muslim. Yang pertama, Palestina adalah kiblat umat Islam yang pertama. Jadi dulu ketika kita mendapatkan perintah sholat, umat muslim diwajibkan sholat menghadap kiblat, yaitu kiblatnya Masjid Al-Aqsa. Perpindahan kiblat sendiri baru dilakukan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Palestina adalah tempat kota agung ketiga bagi umat muslim. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tempat yang paling penting untuk kemudian disinggahi oleh kaum muslimin adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, Palestina adalah tanah yang Allah berkahi sekelilingnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dan yang keempat, Palestina, terutama kawasan Masjid Al-Aqsa, adalah tempat persinggahan ketika Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Ketika Rasulullah menerima perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Nah, Palestina memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai muslim wajib membela dan menjaga Palestina. Nah, alasan mengapa kita harus membela Palestina, Pak Rizal rangkum ya dalam satu halaman berikut. Terima kasih anak-anak. Di pertemuan selanjutnya kita akan memahami dan kita akan sama-sama belajar tentang sejarah bangsa Palestina. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.